Hai guys, welcome back. Hai. Gue sekarang bersama dengan dua cici-cici cantik. Yang satu namanya Cijen, yang satu namanya Cibudi. Tadi kok Budi, sekarang Cibudi. Ada dua Budi, tiba-tiba berubah jadi cewek. Oke, mungkin sekarang kalian kamera dong supaya kita cici-cicinya bisa melihat muka-muka anak bayi. Sekarang Cici udah fase ya. Sekarang udah tua. Udah gak semangat aku aja yang kemarin kayak berasanya kemarin baru tai terus tiba-tiba udah taar gitu. Kita tidurnya normal, terus gak lama kan pasti. Sama kok kita juga kemarin berasanya baru tai. Iya. Cepat Cepet banget. Sekarang tai lagi. Kalian nanti bakal berasa cepet banget lah di Taiwan. Tiba-tiba kayak SPB tiba udah lulus aja. Kerja. Habis kerja apa? nikah. Udah beda omongannya nih, udah tua. Oke, mungkin ya kalian buka dong ini kameranya. Iya, buka dong, mau lihat. Tadi belum lihat. Kita kenalan dulu kali ya, Ci. Dari siapa dulu nih yang mau kenalan? Dari Cibudi. Oke. Halo semuanya. Nama aku Felicia Budi, tapi bisa dipanggil Budi sama orang-orang di sini. Ya, dulu aku dari Surabaya, jadi kalau saya kadang agak bedok-bedok gimana. Oh iya, sekarang aku tahun keempat jurusan finance, jadi kan aku masih murah. Kalau aku di sini namanya Jane, aku tahun keempat juga sama kayak Budi. Jurusannya International Business. Kalau aku dari Jakarta. Ada yang dari Jakarta juga nggak? Angkat tangan yang dari Jakarta. Mau lihat dong, mau tahu nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Oh ada. Oke, sampai doang. Iya, jadi Cici Jen ini adalah Cici masuk dari International Business. Dia pengalamannya banyak ya. Tentunya Cici dua ini pengalamannya sangat banyak. Gue mau jelasin dari si Jen. Jen dulu ISA pernah. Terus dulu kerja juga banyak di CTBC salah satunya ya. CTBC guys. Nanti kita bakal ngomongin lebih lanjut lagi tentang CTBC. Terus Cici juga buka bisnis ya. Bisnis amin. Menurut gue udah cukup gede sih menurut gue ya. Namanya, jadi kalian kalau misalnya ke Instagram terus kalian search namanya Taiwan Boba. Jadi Taiwan Boba tuh isinya podcast gitu ya. Podcast semua hal tentang Taiwan Dan ada ngajarin Mandarinnya juga, entertainment segala macam. Jadi kalau kalian bosan-bosan tuh ya di karantina mau ngapain sih? Kepoin aja tuh Instagramnya Taiwan. Taiwan juga menginspirasi banget gak sih? Iya. Boleh lah kan pantengin. Pokoknya kalau kalian mau kayak bingung-bingung lah, kayak cerita-cerita tentang Xue Changxi ya gimana sih Taiwan bla bla bla, bisa aja lihat Taiwan Boba BOBBA. Taiwan Boba gue salah satu pendengar setia. Gue sering dengerin Taiwan Boba. Atau blog ya? Awal-awal ya? Ya udah pokoknya itulah ya. Ya oke. Jadi itu adalah tentang Cijen. Nah sekarang Cibudi. Oke. Cibudi ini sebenarnya banyaknya di Sichuan ya. Iya sih. Kayak mungkin karena aku merasa kalian kayak kurang pantas, sih takut gitu loh untuk kerja. Jadi kayak akhirnya memulai dengan banyak ikut ekstrakurikuler, ikut acara-acara gitu sih. Buat kenal banyak orang. Tuh, tapi kurang pantas ya Cibudi tuh menurut gue enggak deh. Soalnya Cibudi ini orangnya keren banget nih guys. Jadi Cibudi ini ada Sichuan banyak banget. Antara salah satunya itu NTU ya. Jadi organisasi NTU SA. Bukan NTU ISA, NTU SA. Jadi NTU OSIS sekolah gitu ya. Iya, OSISnya NTU. Jadi kerjanya sama orang Taiwan, bukan orang Indonesia. Keren banget tuh, Ci. Gimana caranya deh? Kalau misalnya udah datang kan udah lepas selesai dari karantina kan bisa cek di Facebooknya NUSA. Pokoknya banyak banget info-info yang kamu kayak cariin dan cari apapun tuh dari Facebook.
Cici ini sering banget lihat Facebook muncul sering banget lihat Facebook ya, jadi semua shitcoin-nya cari di Facebook. Terus si Budi ini juga ada shitcoin Boat Dragon. Beda juga lagi. Itu kesibukan aku sekarang sih. Sebenarnya kayak apa tuh? Dayung. Dragon boat, benar. Terus cheerleader juga pernah Cici ini. Ya, kalau yang finance ada 2 kan, yang finance Iya. gabung lah ikut ya cerita depan. Kiarin namanya sendiri. Oke. Jadi kita lanjut aja ya, mungkin kita udah kenalan sama Cibudi sama Cijen. Mungkin kayak sekarang nih Cibudi bakal ngomongin tentang perusahaan Startboard. Itu perusahaan startup. Jadi Startboard tuh apa? Startboard itu perusahaan startup di Taiwan. Sebenarnya dia itu kayak inkubator gitu loh, semacam yang apa ya? Jelasin gimana? Kayak orang-orang ya mempersiapkan orang-orang yang mau bikin bisnis di sini atau orang-orang yang mau bikin bisnis di Asia Tenggara. Itu sih sebenarnya. Nah, pertama kali aku tahu Startboard itu gara-gara Facebook. Benar. Nah, aku kayak juga nggak tahu kan apaan sih Startboard gitu kan. Cuman aku yang biasa dari 2 tahun lalu waktu mulai tahun pertama tahun kedua semester kedua itu kayak aku nggak tahu apa-apa kan. So gimana caranya biar tahu sesuatu. Akhirnya aku ikut seminar ya. Jadi banyak banget perusahaan di Taiwan itu yang datang ke sekolah terus bakal kayak jelasin gitu dia kayak gimana. Nah, sedikit banyak kan pasti tahu dong, pasti kayak kalau dengerin doang makan gratisan lah lumayan kan, makan gratis. Jadi ya motivasi utamanya makan makan gratis. Cuman kayak lama-lama di sana makan terus kan dengerin orang ngomong ngerti. Nah, salah satunya Startboard, dia aku lagi di Facebook terus kayak nggak tahu itu apa, terus kayak ada makan ya, ada orang kan, aja makan, terus duduk dengerin mereka kayak jelasin gini. Terus kok mereka bilang cari orang Asia Tenggara. Nah, waktu itu aku juga nggak pernah, sebelumnya cuma pernah kerja di 140. Ntar bakal dijelasin 140 itu kayak apa. Terus aku nanya-nanya dong, gimana sih gini. Kamu orang Indo ya, pernah kerja di 140 juga, pernah ikut sesuatu riset apa banyak banget lah. Terus kayak, iya boleh lah Kak, coba kirim CV. Terus udah kirim CV, terus dia suka. Tapi apakah segampang itu? Mungkin nanti kita bahas lagi ya lebih dalam lagi. Sebenarnya nggak langsung kayak kasih CV terus langsung terima gitu, nggak ada perjuangannya lah ya. Oke, mungkin Cijen boleh jelasin tentang perusahaannya yang tempat Cici kerja dulu, which is CTBC ya. Dia soalnya Cici 2 ini kerjanya banyak banget, internship-nya ada di 140, ada di Startboard. Kalau Cici ini yang Cici ini, Cijen ini 140 sama CTBC gitu. Jadi CTBC kita lebih ngomongin fokus CTBC soalnya lebih bagus ya. Enggak lah, kalau 140 juga bagus. Ya, jadi kalau CTBC, mungkin kalian yang baru datang ke Taiwan mungkin nggak tahu ya CTBC itu apa. CTBC itu dulu namanya China Trust Bank. Jadi kalau di Indonesia CTBC itu kayak bank BCA. Ini tuh bank terbesar di Taiwan. Nah, aku sih beruntung banget bisa masuk CTBC karena anugerah kali ya. Aku juga nggak tahu sih kenapa bisa masuk gitu loh. Karena itu kan bank. Aku sendiri majornya international business. Jadi kayak agak belok sih sebenarnya. Tapi kayak bisa keterima ya ternyata ya anugerah, dan juga di belakang tuh aku udah bangun kayak ya ada something lah juga. Misalnya kayak aku ikut NQISA, itu udah nunjukin anak ini bisa berorganisasi nih. Terus aku udah ikut 140, terus aku juga jelasin kayak aku ngapain aja sih di sini, aku bla itu juga udah membuktikan nih anak udah bisa kayak gini. Nah, terus mungkin yang menurut aku yang bisa membuat aku masuk dalam CTBC ini adalah ya Taiwan Boba itu. Jadi karena itu yang membedakan aku sama orang lain. Kalau misalnya orang lain cuma diwawancara nih ya, goal kamu apa? Mereka cuma ngebacot kayak gak ada actionnya gitu. Tapi kalau mungkin ya orang HR-nya senang lihat aku karena nih anak tuh udah beneran ada nih di sosial media, bisa dilihat nih ada yang dia bangun gitu. Jadi benar-benar sebelum internship itu harus build up a lot of experience ya. Dari pengalaman kalian tahun pertama itu sebenarnya bakal ngebantu kalian buat jalur kalian berikutnya di tahun-tahun berikutnya buat cari kerja dan sebagainya. Setuju.
dari ikut Backstreet One, dari bisnis juga ya. Nah, mungkin pertanyaan dasar dulu deh, internship itu apa dan apa bedanya sama kerja? Kerja Takom. Ya. Oke. Kalau misalnya tadi Ko Budiman yang ada bilang Takom tuh banyakannya kayak nih kan di dalam misalnya resto yang kayak cuci piring atau apa yang kayak layanin customer ya kayak gitu. Kalau intern sih lebih banyak sesuai sama jurusan kamu. Kalau enggak yang lebih dapat sesuatu gitu lah. Kayak bisa disebut kayak kerja kantoran gitu lah. Tapi intern beda sama Takom adalah kadang-kadang intern tuh nggak dibayar. Tapi kalau Takom pasti dibayar. Karena kan kerjaannya kayak agak kasar gitu kan. Tapi kalau intern lebih kayak kantor apa, jadi kadang-kadang nggak dibayar. Nah, paling bisa bagus kalau kamu bisa dapat intern yang dibayar. Terus itu susah nggak ya kalau misalnya dapat intern walaupun nggak dibayar? Menentu nggak sih? Tergantung kerjanya di perusahaan apa. Iya. Walaupun perusahaan gede juga belum tentu bayar cici gitu ya. Tergantung itunya sih rules company-nya. Perusahaan apa sebenarnya kayak terlalu banyak apa sih faktor-faktornya juga sih waktu lagi. Dan kayak sebenarnya kalau buat dibilang kantoran, mungkin kebanyakan kantoran. Cuman kan tiap jurusan nggak sama. Misalnya kita kan anak bisnis, ya kerjaan kita kantoran dong. Tapi kalau misalnya kayak mungkin jurusan yang penilai atau mungkin yang kayak launching atau yang apa mungkin di tempat lain kan nggak mungkin di kantor. Nah, di research ya. Ya. Dan kayak sebenarnya di sini tuh agak rancu untuk bilang Takom sama sisi sama yang lain. Kayak karena kita ada beberapa kasih contoh aja lah, misalnya di jurusan aku finance kan, ada beberapa teman aku yang pergi satu perusahaan, namanya si perusahaan X1. Nah, jangan bilang dong. Di sana itu title dia itu intern, kan aku sabar nih, tapi kerjanya cuma fotokopi, dan itu udah kayak rahasia aku semua kalau kamu jadi perusahaan itu, dan intern itu cuma fotokopi atau mungkin scan barang. Tapi ada beberapa yang kayak ngomongnya part time, tapi part time-nya benar kerja, ikut ke bosnya kemana, yang ngelakuin apa gitu. Jadi kayak tergantung sih pintar-pintar kalian cari kerjanya. Iya. Jadi, terus gue juga mau tanya nih, apakah perusahaan yang namanya bagus itu yang lebih penting yang mana? Perusahaan yang bagus, yang gede, atau belajar sesuatu? Ini sebenarnya lebih ke kenapa harus internship ya? Ya kayak jadi kita sama deh. Jawab. Belum tentu. Belum tentu. Oke, Cibuni dulu. Kalau aku sih belajarnya sih. Ya, sama. Belajarnya pasti. Kayak kan lo masih muda, uang itu ya segalanya. Iya, tapi bukan segalanya. Bener banget. Kayak belajarnya, bosnya bisa ngajarin kalian nggak, bisa ngelit kalian nggak. Itu sih kayak belajar ketemu orang juga, belajar cara jadi profesional juga. Kalau belajar sesuatu sama company gede biasanya nih ya, misalnya kayak startup, itu kan masih kecil company-nya, belum gitu ada nama, kalian bisa belajar lebih banyak. Kalau di company lebih gede, pasti kalian dapetnya cuma lebih dikit, tapi ada plusnya nih, kenapa? Kalau di CV kan kalian keren, wah company ini nih keren, tapi yang ini apaan sih, nggak tahu, tapi mungkin kamu lebih belajar banyak di sini. Ya lihat kamu maunya kayak gimana. Iya, tergantung value masing-masing maunya gimana ya. Dan gue juga mau tanya nih, kayak biasanya tuh sekarang nih ya, gue sekarang kan masih TAR. Terus di TAR ini, kalau misalnya gue tanya orang-orang lain yang di negara-negara lain gitu, mereka tuh udah pada intern gitu. Mereka udah pada internship. Yang teman gue di Singapura, dia internshipnya di Korea, nggak tahu gimana caranya. Wow. itu udah beda level sebenarnya. Nah, sementara ya di sini tuh gimana gitu? Apakah TAR udah bisa internship atau harus pasan atau gimana gitu? Nggak ada sih. Kalau misalnya kita lihat, kalau kalian cari lah kriteria buat intern itu pasti tahun ketiga, tahun keempat. Cuman orang sini sih setahu aku sih, orang Taiwan itu juga ambisius juga sih. Mereka dari tahun pertama udah intern juga. Aku kenal banyak kakak kelas yang tahun pertama udah ke Shanghai, ke Beijing, kemana buat intern. Wow. Jadi kayak ya agak sama lah. Beda ya. Mungkin mereka nyari sendiri di luar gitu ya. Tapi kalau misalnya di
Taiwan sendiri lebih banyaknya tasan. Iya. Kadang juga ada yang misalnya kalau misalnya kalian lihat, oh requirement-nya tasan baru boleh. Cuman kalau misalnya kalian memang benar oke dan perusahaan yang mau, kalian juga bisa sih sebenarnya. Jadi kayak ya kirim aja kalau misalnya kalian mau dan masa kalian udah mampu untuk mengirim itu. Coba-coba aja ya. Terus mungkin balik lagi ke pertanyaan gue, apakah internship itu segampang itu? Ya, segampang itu untuk mendapatkan gitu. Apa ada perjuangan nggak di balik itu? Mungkin penolakan gitu. Cibudi dulu, penolakan. Banyak sih. Jadi waktu tahun pertama itu kan aku lihat kan, wah kelas ini udah kemana, teman aku udah kemana udah kayak wah gila keren ya. Terus aku kayak pelajarannya udah nyusup, amin lulus ya kan. Terus masa kayak mereka udah kemana-mana, terus kayak aku udah mau berubah mencari sesuatu yang bisa diberikan gitu kan. Terus akhirnya tahun kedua itu mulai dari makan gratisan dari perusahaan. Nah, terus setelah itu kayak kirim CV banyak banget, kayak nggak tahu dari cara kirim CV yang bener gimana. Dulu aku pernah kirim cuman email sejudul CV udah kosong. Udah pernah Dari cover letter. Iya, soalnya tuh gak tau dong, kayak iya masih bego lah, terus kayak belajar lama, pasti kan ditolak dong. Iya. Kayak sempet lah kirim kayak berapa 50 lebih ada 50. Dan terus waktu Aisyah deh baru Terus itu ditolak semua. Iya gak ada balasan, dari kayak kamu nungguin terus kayak ya udah lama udah nggak mungkin dapet gitu. Terus kayak nemu-nemu di Facebook juga kayak oh ternyata itu kalau misalnya yang perusahaan tipikal kayak gini nih bukanya kapan, kalau perusahaan yang ini bukanya kapan, mereka ada tanggal sendiri nggak pernah sama. Nah itu yang aku cari tahu waktu tahun kedua itu nyiapin itu terus La Aisyah itu banyak dan nggak ada yang dapet sampai akhirnya Starboard karena ya udah karena angkanya karena orang Indo terus bisa bahasa Indonesia kenal sama konsesioner itu kan lumayan banyak dan mereka memang cari itu. Jadi lumayan menjual diri dengan Indonesiaan kita gitu. Kata-katanya menjual kemampuan kita. Iya, menjual diri ya. Raja rancu ya. Cuman ya kasarnya gitu kan. Iya benar. Cuma di sana nggak cuma dulu karena kamu Indo dan kamu diterima, akhirnya juga belajar gimana sih cara nge-plan suatu acara, terus gimana juga cara komunikasi sama orang. Dan itu kayak waktu interview itu juga deg-degan, soalnya waktu itu banyak banget orang Taiwan, dan waktu lihat CV mereka, wah gila GPA 4, pernah udah punya ini portofolio banyak banget. Iya. Ya, panggilnya bego. Iya. Kita itu yang bisa dipakai itu Inggris kita, walaupun Inggris kita nggak sebawa itu, ya kan? Inggris itu ada bentuk-bentuknya kalau aku pasti ya. Cuman kayak pede aja, mereka Inggrisnya nggak sebagus itu, pasti mereka kayak wow, ya Inggrisnya oke lah. Itu sih biasanya tuh kalau nggak mandainya kayak kalah, biasanya pakai Inggris ya. Tapi habis itu terus diterima ya? Iya, karena Cici udah kerja kan di situ. Ya, jadi intinya kayak sekarang jangan pernah menyerah. Benar. Dan kalau misalnya kalian kayak merasa aku nggak punya kemampuan apa-apa nih, nilai aku juga biasa-biasa. Nilai aku biasa-biasa banget sih, cuman kayak ya pokoknya lulus oke lah. Akhirnya aku ikut banyak seruan, kayak ikut banyak ekstra. Itu orang bakal ngasih nilai lebih atau nggak volunteer. Volunteer itu juga oke lah kalau kalian mau sujian nggak ngapa-ngapain nggak pulang Indo, nggak ada sosial juga, kalian bisa ikut volunteer. By the way, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, langsung aja di Slido ya. Oke, mungkin itu dari Cici sendiri. Nah sekarang Jen mungkin bisa jelasin interview ya, sharing tentang interview atau kayak apa yang dipelajarin pas di internship itu. Karena dari tadi kan kita juga ngomong kan kalau internship itu belajar. Kalau ditolak ya pasti pernah ya. Lebih seringnya aku udah ngirim email banyak sih, nggak terima yang sama lah kayak Budi, nggak beda jauh. Cuman kalau menurut aku, kalau ada proses interview nih paling menarik. Kamu coba interview satu lagi, pasti kamu tuh makin jago. Dan yang kalau ditolak ya hitung aja latihan gratis kok guys. Paling cuma bayar aja, cuma capek konsultasi doang sama waktu siapin deg-degan. Sama just. Iya. Tapi itu membentuk kamu tuh lebih baik lagi. Nah, yang aku setuju banget sama poin yang Budi tadi, gini loh, kita tuh sebagai orang Indo ya, yang mungkin sebagian mami papi kita nggak bisa ngomong Mandarin juga, terus kita juga pasti ada aksen Indonya. Itu tuh nggak mungkin ya, sedikit lah kemungkinannya
Mandarin kita tuh lebih bagus atau sama kayak orang Taiwan tuh kayak nggak mungkin. Tapi kalian jangan lupa kalian tuh juga punya competitive advantage masing-masing. Kita tuh dari Indo. Sekarang semua orang tuh lagi lihat Indo. Inggris kita bagus. Terus pasti kalian juga punya skill-skill lain yang mungkin lebih bagus dari orang Taiwan. Nah, kalian pakai ini semua untuk ngalahin orang Taiwan. Cari kerjaan yang butuh kemampuan kalian. Jangan kalian cari kerjaan yang kayak butuhnya orang Taiwan, ya pasti kita kalah dong. Nah, kita cari yang sesuai sama kemampuan kita. Nah, kayak contohnya kemarin aku di CTBC, salah satu yang bisa mereka bisa ambil aku tuh gara-gara mereka tuh overseas retail banking. Nah, CTBC ada di Indonesia. Nah, aku dari Indonesia. Jadi mereka kayak lihat, oh ini cocok nih, dimasukin lah gitu. Jadi jangan fokus sama, aduh aku kurang nih sama orang Taiwan. Aku nggak bisa ngomong Mandarin. Aduh aku kurang pintar. Aduh aku kurang. Tapi ngeliat diri sendiri tuh strength-nya apa gitu. Dan benar-benar dikembangin strength itu gitu. Sebenarnya kayak kita tuh gak kalah sih sama orang Taiwan. Jujur aja loh ya. Jadi kita tuh gak bego loh ya. Cuman confidence yang karena bahasa kita kita gak bisa bahasanya, terus kayak akhirnya percaya diri tuh kayak pengaruh banget ke orang lainnya. Dan kalau misalnya kan memang kayak nggak mau nih, aku nggak mau menggunakan keindonesiaan aku untuk dapat kerja, ya udah kalian cara paling nomor satu ya belajar Mandarin dong. Mandarin kan lulusin dulu, tahun 1 tahun 2 benar-benar belajar, atau enggak kalian skill-skill yang lain yang memang dibutuhkan sama perusahaan itu apa. Jadi ya udah, barulah kalian bisa ngomong mau tanding sama orang Taiwan. Kalau misalnya kalau enggak kalian nggak mampu itu ya nggak bisa menyalahkan kalau misalnya kalian udah kerja yang menggunakan Mau nambahin lagi nih, mungkin skill-skill sekarang ya yang paling dibutuhin apa ya, Photoshop lah itu udah basic banget. Photoshop sama Illustrator sama Premiere itu kayak udah basic, kayak kalau kalian bisa itu tuh ya bisa lah gampang terima gitu. Programming ya itu udah lebih susah lagi sih. Nggak engineering, nggak bisnis, kayak sekarang juga lebih banyak butuh. Sebenarnya tahu lah. Kalau dikit-dikit editing juga, at least bikin PPT nggak cuma dari PPT plus bikin jelek gitu lah. Kenapa tuh harus punya skill Photoshop? Sekarang semua sosial media kan, pasti udah kayak ya asal bisa basic aja gitu. Jadi kalau kalian mungkin di karantina bosan, nah belajar Photoshop. Kalian menjual image kalian lah. Tapi mungkin balik lagi kayak ke kemampuan diri sendiri ya. Kayak apa yang kalian punya itu kalian kembangin. Kalau misalnya kalian pinter ngomong ya maksudnya carilah apa public speaking bikin podcast bener banget. Terus kalau kalian pengen mencoba hal-hal baru bisa gitu ikut klub-klub di NTU itu banyak banget klub-klub bisa ikut, bisa cobain. Kalau kalian misalnya pinter musik ya kembangin lah gitu. Jadi bener-bener banyak banget hal-hal yang bisa kalian coba, hal baru kan kalian nggak akan dapet di Indo. Kayak coba aja kalau bisa kumpul kalian tahun pertama itu sebenarnya kayak waktu paling bahagia kalian ya kan? Waktu paling krusial juga sih. Kalau ya saran aku sih kalian juga explore lah main sama orang Taiwan, karena kalau misalnya udah dari tahun pertama mainnya Indo terus udah susah tuh buatnya. Terus mungkin akhir-akhir ini akhir dari sesi ini mungkin kayak ada nggak tips untuk anak AI apa yang harus dipersiapkan untuk mereka survive mungkin ya di NTU gitu, cara mereka beradaptasi mungkin atau cara mereka mempertahankan nilai supaya ya nantinya masa depan mereka cerah. Cari pacar yang berperan. Cari pacar orang Taiwan. Orang Taiwan minimal berperan lah. Bantu pasti. Pacar Cici orang Taiwan bukan? Setengah hal. Itu lumayan bantu banget loh guys. Gak ngerti ini apa ya? Itu aku bantu. Iya. Terus apa lagi nih Ci? Apa ya? Mungkin ya membuka diri lah ya buat semua orang Taiwan. Soalnya aku kebiasaan dari dulu, aku sendiri di jurusan. Terus kayak gak nyaman lah di kelas, duduk selalu sendiri. Terus selalu peduli, mereka tuh kira-kira lihat gue sendiri gimana ya? Kan gue kayak nerd banget nih sendiri gitu. Soalnya di Indo itu kebiasaannya geng kan, dan kamar mandi itu barengan, makan barengan. Sebenarnya sendiri, kayak aduh gimana? Makanya setiap kali bel, kring, langsung beres-beres tas pulang. Teman orang Taiwan juga dikit, nah itu menyesal sih. Coba dari dulu lebih open, pasti opportunity juga lebih banyak. Tapi ya kalian belum telat nih, belum masuk sekolah segala macam, pasti kalian masih bisa. Jadi kayak ya udah kalau pacar diri ya.
merasa materinya kurang, ya udah di dalam seminggu ini berusaha semaksimal mungkin. Terus kalau misalnya orang sini tuh banyak kan kayak lebih cuek-cuek kan. Iya. Udah kan nggak apa-apa lah kalau ini nyapa duluan. Hai gitu lah. Bener Nggak banget. rugi apa-apa juga. Di sini tuh beda banget budayanya sama di Indo ya. Kalau misalnya di Indo tuh kalian orang baru disambut siapa namanya siapa. Di sini lu orang baru, orang Indonesia apalagi maksudnya kayak ya Indonesia kalau misalnya dibandingkan orang Amerika atau orang bule gitu, mungkin orang bule lebih disambut ya, orang Indonesia mungkin kayak orang Indonesia. Tapi ini satu tips nih, jangan kalian lupa, jangan kalian hai namanya siapa, dia nggak bakal balas. Itu karena culture Indo sama. Mereka tuh kayak bingung kenapa ada tangan di situ, awkward banget sih. Jadi mending hai gitu aja. Iya, buat intern sih siapin CV Mandarin Inggris dari sekarang, autobiografi. Minimal kan bisa self introduction 1 menit, 3 menit, 90 detik, pokoknya kan bisa ada siapin lah sebaik mungkin dari sekarang. Skill-skill ya, kalian kalau harus tahu jurusan kalian apa, kalian mau kerja apa, minimal tahu itu basicnya apa. Misalnya kayak finance kita, ya accounting harus bisa dong. Terus kayak Excel, programming dikit. Percaya diri lah. Tapi kalau dari TAI, ya percaya diri. CV terlalu jauh sih kalau siapin juga sih. Kan belum ada. Ikut organisasi lah ya. Penuhin lah. Kalau misalnya nggak ada, pakai pengalaman dulu SMA. Iya. Menurut Cici, ada nggak sih pelajaran berharga yang Cici dapatkan di internship yang mungkin nggak bisa didapatkan di tempat lain gitu? Kayak, aku kan intern pernah di 2 nih, satu yang 140, tadi kita belum bahas ya. 140 itu kayak, nih kalau di Indo, mungkin aku ngomong agak jahat gimana ya, hampir semua dari kita punya mbak lah ya, kita kayak, ya udah mbak, kita majikannya ada mbak. Tapi kalau di Taiwan, banyak banget mbak-mbak itu kerja buat orang Taiwan. Jadi market si TKI itu gede banget di Taiwan. Nah, banyak orang Indo kayak mahasiswa kayak kita justru kerja buat mbaknya, kebalik jadinya sekarang. Nah, aku tuh kerja di 140, itu kayak organisasi yang bantu biar mbak-mbaknya bisa belajar Mandarin. Mbak-mbaknya pas pulang ke Indo tuh lebih pintar lah ya gitu. Nah, dari sini tuh aku belajar kayak, semua manusia tuh sama ternyata. Kita tuh nggak lebih tinggi atau gimana. Dan aku belajar content creating juga tuh dari 140. Aku sih kayak, karena sebelumnya juga 140 dan setelah itu startup kayak lebih tahu startup itu lingkungannya gimana. Kalau misalnya kayak buat NGO kayak gimana, itu sih mungkin kayak sedikit lain lagi kan. Iya, lingkungannya aja gitu. Betul. Setiap perusahaan bisa belajar sesuatu gitu ya. Yang penting kalian kayak ya tepat lah mau kerjanya di mana. Terakhir, menurut aku di Taiwan tuh banyak banget kesempatan ya buat kerja, buat Akong tadi, buat intern, itu bener-bener banyak banget. Jadi selagi di sini, pergunakanlah dengan baik, karena nggak setiap negara kan punya kayak gini. Jadi kayak di Taiwan tuh ada kesempatan ini, dalam 4 tahun, nggak harus mulai dari tahun pertama kok, nggak harus mulai dari tahun kedua, tapi yang penting dalam 4 tahun ini, kalian pergunakanlah kesempatan itu, biar, ya karena ini udah emang tersedia gitu, sayang banget kalau Ya paling kecil itu kesempatan. Kayak paling minimal kesempatan yang kalian harus explore itu adalah berbahasa Mandarin. Makanya ya kalian tuh jangan takut untuk ngomong sama orang Taiwan, terus kalian bisa beradaptasi sama orang Taiwan gitu. Di sini bakal belajar banyak banget mengenai bahasa Mandarin. Oke.